Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru madrasah yang saya hormati, kembali lagi saya ingin memberikan beberapa contoh ataupun gambaran soal-soal terkait ujian pretest Bapak Ibu sekalian yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Baik, langsung saja. Untuk soal yang selanjutnya, ini adalah kelanjutan untuk soal yang kemarin. Soal nomor 21. Untuk memperoleh penilaian hasil belajar yang baik meliputi aspek A. Kepribadian kognitif afektif, B. Kognitif kepribadian psikomotor, C. Afektif kognitif mental, D. Kognitif psikomotor afektif, E. Psikomotor kognitif minat. Jawabannya yang D. Soal nomor 22. Upaya guru dalam memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan pengalaman belajar yang telah dialami yang paling optimal adalah dengan cara A. Guru memberikan tes atau pekerjaan rumah setiap akhir pelajaran, B. Guru menggunakan pertanyaan terarah maupun pertanyaan bersifat penelusuran saat pembelajaran berlangsung, C. Guru mewawancarai tiap siswa tentang capaian atau masalah belajar yang dihadapi siswa dalam belajar, D. Guru menugaskan siswa untuk menuliskan kesulitan siswa dalam belajar. Yaitu jawabannya yang D, Bapak Ibu. Lanjut soal nomor 23. Penilaian proses secara berkesinambungan oleh guru dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan penilaian terhadap aktivitas, tahap kemajuan dan hasil kerja siswa dari proses belajar di kelas maupun di luar kelas. B. Memberikan pretest maupun post-test secara tertulis setiap kali proses pembelajaran. C. Mengadakan ulangan harian rutin secara terjadwal. D. Mengadakan ulangan harian tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada siswa. E. Mengadakan ulangan tengah semester dan akhir semester. Jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 24. Penilaian merupakan salah satu proses penting dalam penilaian. Prinsip-prinsip penilaian yang harus dipedomani adalah penilaian harus dilaksanakan secara langsung saja Bapak Ibu, yaitu jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 26. Sebelum merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus dilakukan adalah A. Menentukan alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan, B. Menyusun kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, C. Mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus, D. Menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan, E. Menentukan SK, KD, dan indikator yang akan digunakan. Jawabannya yang B. Soal nomor 27. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, hal yang harus diperhatikan adalah A. Alokasi waktu yang dibutuhkan untuk pertemuan yang telah ditetapkan, B. SK, KD, dan indikator yang akan digunakan, kemudian C. Alat atau bahan atau sumber belajar yang digunakan, D. Kriteria penilaian, lembar pengamatan, contoh soal, teknik penskoran, E. Identifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok atau pembelajaran yang terdapat dalam silabus. Jawabannya yang B. Soal nomor 28. Sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator kompetensi adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Kompetensi dasar mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Jawabannya yang C. Soal nomor 29. Kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat
dan atau semester untuk mata pelajaran tertentu adalah A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar, C. Standar kompetensi mata pelajaran, D. Kompetensi, E. Standar kompetensi lulusan. Jawabannya yang B. Soal nomor 30. Dalam mengembangkan penilaian, hendaknya memperhatikan prinsip berikut ini, kecuali. Ya, Bapak Ibu di sini langsung saja jawabannya yang E. Soal nomor 31. Menerapkan suatu prinsip, applying a principle, membuat model atau model building, mengevaluasi evaluating, merencanakan planning, memperhitungkan atau meramalkan kemungkinan extrapolating, meramalkan predicting, menduga atau mengemukakan pendapat atau mengambil kesimpulan, inferring, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat berpikir. A. Berhubungan dengan mencari keterangan atau dealing with red file. B. Memproses processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil atau pertimbangan atau keputusan. Jawabannya yang C. Soal nomor 32. Dalam mengembangkan indikator hendaknya A. Urutan berdasarkan hierarki konsep, disiplin ilmu, dan atau tingkat kesulitan materi. B. Adanya keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. C. Adanya keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. D. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidik, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. E. Memperhatikan rujukan, objek, dan atau alat atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Jawabannya yang D. Soal nomor 33. Mengintegrasikan, mengelompokkan, menjelaskan, mengorganisasikan, kemudian meneliti atau melakukan eksperimen, membuat analog, mengurutkan, termasuk klasifikasi kata kerja operasional sesuai dengan tingkat. A. Berhubungan dengan mencari keterangan. B. Memproses atau processing. C. Menerapkan dan mengevaluasi. D. Perilaku yang kreatif. E. Perilaku kompleks, masuk akal, dan bisa mengambil atau pertimbangan atau keputusan. Jawabannya yang B. Soal nomor 34. Dalam menentukan materi pokok, lesson content hendaknya mencakup sebagai berikut. Nah, ini langsung saja Bapak Ibu jawabannya yang A. Lanjut, soal nomor 35. Dalam mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjukkan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar, hendaknya mempertimbangkan berikut ini, kecuali A. Potensi peserta didik. B. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Kebermanfaatan bagi pendidik atau guru. D. Aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Jawabannya yang C. Soal nomor 36. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di sini jawabannya yang E, Bapak Ibu. Lanjut, soal nomor 37.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha atau industri, dan dunia kerja. Pernyataan tersebut di atas sesuai dengan prinsip pengembangan kurikulum. A. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Relevan dengan kebutuhan kehidupan. C. Menyeluruh dan berkesinambungan. D. Beragam dan terpadu. E. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Jawabannya yang B. Soal nomor 38. Dalam menentukan tujuan khusus pembelajaran, hendaknya memperhatikan berikut ini, kecuali. Ini jawabannya yang D ya Bapak Ibu. Lanjut nomor 39. Merumuskan tujuan pembelajaran dilakukan. Nah, ini yang A ya Bapak Ibu. Lanjut. Soal nomor 40. Dalam menentukan rencana implementasi kegiatan pembelajaran perlu memperhatikan hal berikut, kecuali. Jawabannya yang D, yaitu menentukan rincian materi atau fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, yaitu terkait beberapa contoh soal pretest PPG yang akan kemungkinan muncul. Semoga saja Bapak Ibu diberikan kelancaran, kemudahan dalam mengerjakan soal. Sekian, wabillahi